Salam, selamat sore ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita satukan hati dan pikiran kita pada Tuhan, mohon kedatangannya di tempat ini yang memberi kita kesempatan untuk beribadah di Komisi Wanita Unike. Ibu-ibu dipersilakan bangkit berdiri, kita saat teduh. Kita mulai ibadah Komisi Wanita Unike sore hari ini demi Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Ibu-ibu dipersilakan duduk. Mari kita memuji Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur kunaikan padamu Tuhan. Terima kasih Bapa, kalau sore hari ini Kau beri kami kekuatan, kesehatan, sehingga kami bisa berkumpul bersama-sama di ibadah Komisi Wanita Unike hari ini meskipun dengan acara online. Bapa, Kau serahkan rangkaian ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami percaya Tuhan berkati doa kami yang kurang sempurna Tuhan, semua Kau alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Ibu Evangelis Margaret dengan tema Keluargaku Membawa Damai. Mari kita pujikan lagu Kala Ku Cari Damai. Hanya ku temui
waktu kami persilakan. Selamat sore ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Saya harap ibu-ibu di dalam keadaan sehat dan semuanya tetap ada di dalam Tuhan. Sebelum kita merenungkan bagian daripada firman Tuhan, mari saya ajak kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan. Di tengah-tengah pandemi yang hampir punah ini ya Tuhan, Engkau sudah memelihara kami sampai saat ini, dan terutama Tuhan sudah memelihara iman kami. Kami tetap boleh ya Tuhan mengikuti segala apa kegiatan dari gerejawi, maupun juga ya Tuhan kami sendiri boleh merenungkan firman Tuhan tiap hari di rumah kami. Tuhan, kami bersyukur juga ya Tuhan, Tuhan sudah memberkati apa yang menjadi kebutuhan kami di dalam rumah tangga kami, dan semuanya ini kami tahu itu adalah kasih karunia Tuhan yang Tuhan sudah limpahkan di dalam kehidupan kami. Terpujilah namamu. Sebentar kami akan merenungkan bagian daripada firman Tuhan. Kiranya Kau juga yang menyertai kami di dalam mengerti akan firman-Mu. Urapi hamba-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sore ini saya diberikan satu tema, yaitu keluarga yang membawa damai. Kita akan mengambil bagian daripada firman Tuhan ini, yaitu dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-9. Di sini dikatakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saya ulang lagi ya. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Di dalam terjemahan daripada bahasa Yunani dengan bahasa Indonesia, yaitu PPIK, demikian dicatat, diberkati orang-orang yang mendamaikan, karena mereka akan dipanggil anak-anak Allah. Saya ulangi ya, diberkati orang-orang yang mendamaikan, karena mereka akan dipanggil anak-anak Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari kita lihat situasi yang tidak selalu damai, terutama di dalam dunia saat ini. Kita lihat ada peperangan antara Rusia dengan Ukraina. Saudara-saudara, bukan saja dari Ukraina situ peperangan dengan Rusia, tetapi juga ada pasokan-pasokan dari negara-negara lain untuk membantu Ukraina, sehingga peperangan ini tidak dapat segera diselesaikan. Kita juga lihat peperangan di daerah Palestina, di mana tentara Israel menyerang warga dari Palestina dan sebagainya. Dan saudara-saudara, satu negara baru selesai peperangan, nanti menyusul lagi peperangan dari negara yang lain. Ini adalah peperangan antar negara, tetapi juga bisa terjadi satu bukan dikatakan peperangan, tetapi suatu konflik di dalam negeri itu sendiri. Itu di dalam negara manapun juga dapat terjadi. Nah, kita juga sering lihat di kota-kota seperti kota-kota Jakarta, kota-kota yang besar, ada demo dan sebagainya. Dan itu apa yang dikatakan oleh mereka itu sebetulnya adalah ketidakpuasan ataupun juga konflik dengan apa yang sedang terjadi. Saudara-saudara, itu adalah terjadi di negara-negara lain juga, dimanapun juga ada ketidaksetujuan antara pemerintah dengan masyarakat ataupun juga yang lain dan sebagainya. Saudara, keluarga adalah merupakan satu unit yang terkecil dari masyarakat. Juga sering timbul tanda kutip perang, yaitu konflik ya saudara-saudara. Sering timbul konflik di dalam keluarga. Nah, kita tahu konflik itu seringkali terjadi dengan berbagai alasan, sampai dipakai oleh sutradara-sutradara ini digunakan untuk mencari keuntungan dengan menayangkan sinetron. Bukan begitu saudara-saudara? Ada ibu-ibu yang sering kan nonton-nonton sinetron, itu kebanyakan konflik-konflik dari keluarga, bukan?
Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sebetulnya di dalam keluarga itu tidak terhindar dari berbagai konflik, percekcokan, salah paham. Ada seorang hamba Tuhan senior, waktu memberkati teman saya lagi menikah, dia mengatakan demikian, kalau di dalam satu rumah tangga itu tentu ada konflik yang kecil itu baik, supaya apa? Semakin mengenal antara pasangannya, anak-anaknya, sehingga mereka memahami apa sih yang menjadi pergumulan daripada masing-masing anggota keluarga. Tapi kalau konflik itu besar, itu dikatakan bahaya. Dan kalau tidak ada konflik, itu mustahil. Saudara-saudara, dari sini kita bisa melihat kenapa sih kehidupan kita ini tidak terluput daripada konflik. Padahal dari keluarga-keluarga Kristen pun juga mengetahui bahwa Tuhan Yesus mengatakan, aku memberikan damai kepadamu. Saudara-saudara, ada beberapa penyebab, ya, ada beberapa penyebab sehingga keluarga itu tidak dapat damai. Saudara-saudara, kita hidup di dalam dunia ini masih ada kedagingan. Sekalipun kita sudah ditebus oleh Tuhan, sudah diampuni, namun kedagingan kita ini masih ada. Nah, saya mengambil beberapa hal saja petang ini, membicarakan tentang bagaimanakah terjadinya konflik sehingga tidak terjadi damai di dalam keluarga itu. Yang pertama yaitu komunikasi yang kurang tepat. Saya tidak mengatakan salah, tetapi kurang tepat. Ya, saudara-saudara, ada orang yang kalau menyampaikan sesuatu itu dengan nadanya tinggi, ya, lalu postur tubuhnya itu berbeda dengan seperti biasa. Misalkan matanya melotot, lalu tangannya, gerakan tangannya, wajahnya seperti wajah marah begitu ya, dengan nada yang tinggi. Saudara-saudara, itu menyebabkan ayah mendengarkannya itu terpancing, ikut marah, ikut emosi, sehingga komunikasinya itu tidak bisa berjalan dengan baik, tetapi yang menonjol itu adalah kemarahannya. Nah, saudara-saudara, kalau sudah terjadi kemarahan itu, apa yang dibincangkan itu tidak bisa diutarakan, tetapi masing-masing mau menangnya. Kecuali saudara-saudara, nadanya yang tinggi, tapi bisa juga nadanya itu apa ya, kita kalau bilang itu geremeng gitu loh, kalau orang Jawa bilang, ya. Jadi kalau misalkan seorang istri lihat suaminya jam 12, jam 1 baru pulang, lalu ditanya, kenapa sih kamu kok tiap kali itu pulang jam sekian baru pulang, malam sekali, kamu kemana aja? Lalu jawab suaminya itu dengan suara yang istrinya tidak bisa mendengar apa yang diucapkan oleh suaminya, karena memang suaminya tidak mau utarakan itu dengan jelas. Ya, saudara-saudara, itulah yang membuat istrinya tidak mengerti, karena dengan artikulasi pembicaraan yang tidak jelas ini, istri lalu diam, tetapi dia menyimpan ketidaksukaan ataupun juga kepahitan daripada sang suami. Jadi saudara-saudara, yang menyebabkan keluarga itu tidak bisa akor, yaitu karena pertama ini yaitu komunikasi yang kurang tepat. Ya, saudara-saudara, hal yang kedua yaitu bahwa salah satu daripada anggota keluarga itu tidak mau mengalah, ya, tidak mau mengalah. Jadi kalau misalkan dulu pendapatnya orang laki-laki ya, itu punya wibawanya sehingga pendapatnya itu harus disetujui, ya. Itu masih di atas generasi saya lah begitu. Tapi sekarang zaman sudah berubah.
Orang ingin istri juga didengar pendapatnya, suami juga bisa memberikan pendapat, anak-anak juga bisa memberikan pendapat. Tetapi saudara-saudara, kalau ada anggota keluarga itu tetap kekukuh supaya pendapatnya itu diterima, maka itu saudara-saudara, yang lain merasa ini tidak boleh terjadi, ini tidak bisa kami terima, sehingga terjadi konflik, terjadi pertengkaran. Nah, ini yang pertama, yang hal ini adalah pendapatnya harus disetujui, ataupun juga kurang mau memahami pihak lain, terutama mengerti akan apa yang dimaksudkan oleh anak. Ya, misalnya anak itu tadi di sekolah, dia kurang konsentrasi atau capek atau bagaimana sehingga dia ketinggalan mencatat, ya saudara. Lalu dia bilang sama mamanya, "Ma, aku tak pergi ke ini ya, temanku ini." "Buat apa? Kamu mau main lagi ya? Main lagi." Jadi anak belum memberikan satu pendapatnya, lalu ibunya sudah mengkomentarin demikian, sehingga anak itu tidak bisa berkata-kata, padahal dia mau lihat catatan yang dicatat oleh temannya itu yang tadi dia ketinggalan, dan itu untuk PR besok pagi. Tapi akhirnya menjadi pertengkaran, konflik antara ibu dengan anak itu. Demikian juga ketika sang ayah itu pulang dari kerja, ya saudara, ibu itu sudah duduk di situ dengan manis menunggu suaminya. Ketika ibunya melihat suaminya pulang, lalu dia terus cerita kesulitan daripada bagaimana anak si A, si B dan sebagainya. Dia tidak henti-henti terus cerita, sehingga ayahnya ini mendengarkannya. Dia pikir, aku ini sudah capek bekerja, sekarang istriku terus bicara, dia maunya apa sih begitu. Nah saudara, di dalam hal ini kita lihat bahwa sesungguhnya dua belah pihak juga harus mengerti. Sang istri mengurus rumah tangga juga tidak mudah. Sang suami di luar banyak menghadapi tantangan dengan pekerjaannya di luar. Nah, masing-masing itu perlu pengertian satu dengan yang lainnya, sehingga memberikan suatu kelegaan di dalam rumah. Saudara-saudara, kita pingin ya kalau pulang ke rumah itu, kalau sudah di luar itu sibuk, lalu pulang itu santai di rumah, tidak ribut lagi. Nah, disinilah kesalahan masing-masing daripada anggota keluarga itu. Berikutnya saudara-saudara, ada orang yang tidak mau menyelesaikan masalah, ya. Kalau misalkan istrinya itu marah atau suaminya itu marah, lalu dia tinggal, dia pergi, ya, dia tidak mau menanyakan kenapa dan seharusnya kita bagaimana. Tidak, itu namanya withdrawal, yaitu meninggalkan, ya. Itu hal-hal yang demikian itu mestinya istri atau suami bisa mendengarkan pihak lainnya, apa sih yang dimaksudkan. Karena sering begini saudara-saudara, maka ada beberapa keluarga itu terjadi begini, aku tidak mau ribut dengan dia, dan lama-lama terjadi perang dingin, tidak mau menyapa, ya. Saya pernah mendengarkan teman saya, dia melayani jemaat, itu suami istri perang dingin sudah 7 tahun, itu dulu loh,
dia cerita sama saya itu 7 tahun. Jadi kalau suaminya mau apa-apa, mau misalkan, oh saya ada tugas pergi kemana, siapa yang, dia mesti gimana? Siapa yang menjadi pengantara? Anaknya. Jadi dia bilang sama anak, kasih tau mama ya, aku besok mau gini-gini, tolong siapin itu kopernya dan sebagainya. Jadi istrinya siap. Kalau istrinya sudah siap sarapan, bilang sama anaknya, itu makanannya papa udah selesai, bilangin sama papa suruh makan. Jadi anaknya sebagai perantara. Saudara, ini namanya perang dingin. Jadi sang suami tidak bicara dengan istri, istri juga tidak bicara dengan suami. Jadi itu masing-masing withdrawal, yaitu meninggalkan melarikan diri ya, artinya ya di situ ya, itu dari permasalahannya tidak diselesaikan. Di dalam hal tidak menyelesaikan masalah ada hal yang lain, saudara-saudara, yaitu kebalikan daripada withdrawal ini, yaitu orang sering mengungkit-ungkit masa lalu, kesalahan lalu, ya, sampai mungkin itu sampai larut malam. Itu saya kenal ada orang itu, sampai suaminya bilang sama saya, aduh besok itu saya mau kerja, dia itu masih ngomel sampai jam 2 pagi, sampai jam 2 pagi, ya. Jadi yang dulu-dulu kesalahannya dia dulu-dulu itu diungkit-ungkit, apalagi ngungkit masalah keluarga dari pihak yang lain. Saudara-saudara, ini sangat menyakitkan yang mendengarkannya. Jadi kalau sudah ngungkit-ngungkit itu gak habis-habis, saudara. Nah, saudara-saudara, paling tidak saya ambil tiga hal ini, yaitu yang menyebabkan keluarga tidak bisa damai, yaitu komunikasi yang kurang tepat. Yang kedua yaitu tidak mau mengalah. Yang ketiga tidak menyelesaikan masalah. Jadi kalau misalkan mau ada sesuatu, ya masalah itu aja diselesaikan. Lain kali jangan diungkit lagi, ya. Saudara, hari ini kita mempelajari keluarga yang membawa damai atau mendamaikan. Itu usahanya bagaimana? Yaitu yang pertama, sebaiknya sejak anak-anak masih kecil kita sudah membimbing mereka di dalam mezbah doa. Kalaupun juga anak-anak sekarang sudah besar, tetap bisa diajak sekalipun mereka punya kesibukannya masing-masing. Bisa setiap hari atau setiap malam, setiap pagi atau setiap malam, atau karena ada kesibukan-kesibukan mungkin mengambil suatu persetujuan antara satu dengan yang lain, yaitu 2 minggu sekali atau setiap minggu. Saudara, saya pernah telepon dengan sepupu saya, dia bekerja di Kalimantan, ya. Selama ini dia bekerja di Kalimantan, istrinya ada di Sulawesi. Dia sudah pukul berapa itu, waktu itu malam ya, lalu dia bilang, Ci, tak putus ya ininya ya, ngobrolannya, karena saya mau doa dengan keluarga saya di Sulawesi. Ada jamnya, saudara-saudara. Lalu mereka doa sama-sama. Begitu, saudara-saudara. Di dalam mezbah doa itu juga bisa sharing firman Tuhan. Anak bisa membacakan firman Tuhan, suami bisa membacakan, istri juga bisa membacakan. Dan ketika dibacakan itu dengan rendah hati menerima firman Tuhan, sehingga satu dengan yang lain bisa ditegur, dikuatkan, dihibur oleh firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu satu-satunya menjadi penuntun di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, di dalam mezbah doa itu orang tua juga ataupun anak bisa mengakui kesalahannya. Saudara, kalau dulu orang itu ya, orang tua maksud saya, tidak mau mengucapkan oh maaf ya saya salah itu kepada anak. Tetapi zaman sekarang sudah berubah. Sebagai orang tua bisa berbuat kesalahan.
Sebab itu ketika dia salah, sebaiknya mengatakan, oh mama salah ya, atau papa salah sama kamu, ya. Lalu anak itu dipeluk, ya. Dia merasa anak itu terhibur, tidak dipersalahkan oleh orang tua, tetapi yang justru orang tua itu mau meminta maaf. Nah, saudara-saudara, di dalam misbah doa ini banyak hal yang bisa dibicarakan bersama. Hal yang kedua yaitu mendahului kepentingan bersama. Saudara-saudara, ketika anak-anak itu pulang dari sekolah, seringkali yang dicari siapa? Pasti ibu. Saya ingat itu, ketika saya pulang dari sekolah, saya cari siapa? Cari ibu dulu. Dan banyak anak-anak yang demikian juga. Lalu ketemu ibu mungkin sedang sibuk di dapur begitu ya. Lalu membuat sesuatu yang lain. Anak itu mau cerita, "Ma, tadi saya begini sama teman gini ya." Tapi banyak kali orang tua yang sedang sibuk itu tidak sempat ataupun tidak rela tidak bersedia mendengarkan cerita daripada anak-anak, sehingga dikatakan demikian, sudah kamu ke situ aja main, mama lagi sibuk, nanti aja ya, kamu ke situ aja. Nah, saudara-saudara, begitu juga ketika mereka sudah besar, mereka jarang mau berbicara kepada orang tuanya. Kalau orang tua itu mengerti kepentingan daripada anak, mau cerita, anak itu mau cerita sesuatu dari sekolah karena peristiwa yang menyenangkan, peristiwa yang tidak menyenangkan. Ketika dia didengar oleh orang tuanya, dia merasa dia diperhatikan. Dia merasa bahwa dia sedang dilindungi oleh orang tuanya. Nah, saudara-saudara, demikian juga ketika anak-anak mengatakan, ayo Pak, kita pergi ke sini, ke situ, ke pantai, ke gunung gitu. Lalu ayahnya bilang, Papa sedang sibuk, nggak bisa ya. Nah, saudara-saudara, tiap kali selalu papanya mengatakan sibuk. Itu nanti akibatnya apa? Ketika orang sudah tua, dia bicara sama anaknya yang sudah dewasa, tolong antar papa ke dokter ya. Pak, panggil aja itu gokar atau apa. Saya sedang sibuk. Begitu. Tetapi kalau orang tua itu mendahulukan kepentingan bersama, misalkan mengambil waktu untuk berpiknik bersama dengan anak-anak, bercerita bersama-sama. Saya itu kalau lihat ya, dulu saya bekerja di satu rumah sakit ya. Di situ ada kompleks perumahan juga dari orang-orang asing. Mereka main dengan anak-anaknya, ya. Misalkan main puzzle ya, lalu main apa aja. Mereka mendampingi anak-anak. Saya melihat itu indah sekali bahwa anak-anak itu tahu bahwa orang tuanya itu sedang menyertai dia. Nah, saudara-saudara, ini adalah hal yang kedua, yaitu mendahului kepentingan bersama. Yang ketiga, saudara-saudara, yaitu ada kejujuran di tengah-tengah anggota keluarga. Saudara, kalau sekarang ini medsos ya sudah maju sekali, sehingga mungkin sang bapak punya teman-teman yang banyak, istri juga punya teman-teman yang banyak, anak-anak juga punya grupnya sendiri, masing-masing punya temannya. Nah, itu saudara-saudara, masing-masing kalau bisa mempercayakan diri kepada anggota keluarga kita, maka kita tidak akan mencurigai begitu. Dan suami istri itu bisa semakin sayang, anak-anak bisa disayangi oleh orang tuanya. Tetapi di dalam hal itu, mempercayakan anak itu juga harus ada kontrol ya.
Jadi bukan begini, ketika sang suami lagi mandi, cepet-cepet HP-nya dilihat, ya, cepet-cepet dilihat apakah dia ada teman-teman intim dengan seorang wanita, misalkan demikian. Itu di dalam hal hubungan dengan sesama. Juga harus jujur di dalam hal keuangan. Keuangannya ini dipakai untuk apa? Apalagi kalau keuangannya itu pas-pasan. Saudara, kita perlu mempercayai sang suami percaya kepada sang istri, dan demikian juga kepada anak-anak. Kalau kita mempercayai keuangannya itu digunakan dengan tepat, maka mereka akan melewati hari-hari dengan sukacita. Saudara-saudara, hal ini tidak mudah. Sekali lagi saya katakan tidak mudah, karena bisa salah paham, pembicaraan kita itu nadanya berbeda. Saya waktu mempersiapkan ini, saya pun juga sangat diingatkan karena saya bukan orang yang gampangan untuk berbicara dengan orang lain. Jadi saya tahu saya ini banyak kekurangan. Saya sudah seumur sekian banyak berbuat kesalahan juga. Jadi kalau saudara, ya, sekali lagi yang mau membawa damai, marilah mulai dari kita sendiri, ya. Tuhan Yesus mengatakan, sekali lagi saya ulangi, yaitu bahwa diberkatilah orang-orang yang mendamaikan, karena mereka akan dipanggil sebagai anak-anak Allah. Maukah saudara-saudara, keluarga saudara boleh mengalami kedamaian? Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, sekalipun tubuh kami ini lemah, kedagingan kami sering menonjol, tetapi kami yakin, ya Tuhan, Roh Kudus ada di dalam hati kami masing-masing. Itu sebabnya ketika kami menghadapi konflik-konflik, gesekan-gesekan satu dengan yang lain, biarlah ini senantiasa kami bawakan ke dalam doa, supaya Tuhan sendiri yang mengingatkan, menegur, dan memberikan cara yang terbaik bagaimana untuk menyelesaikan masalah di dalam keluarga. Dan juga di dalam apapun juga kami boleh memandang bahwa Allah itu sangat baik bagi setiap keluarga kami masing-masing. Hikmat-Mu, pertolongan-Mu ada di tengah-tengah kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Tuhan memberkati ibu-ibu sekalian. Kami mewakili ibu-ibu mengucapkan terima kasih kepada hambanya Ibu Margaret yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan selalu menolong dan memberkati hambanya, supaya iman kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan, dan kita dapat menjadi berkat bagi banyak orang, dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Amin. Selanjutnya kita akan membacakan pengumuman. Jumat tanggal 3 Juni 2022 ibadah KW online firman Tuhan dilayani oleh Bapak Suryanto dengan tema keluarga yang berhikmat dan bijaksana. Liturgis Ibu Priscilla. Tanggal 26 Mei 2022 Kamis pukul 8.30 ada ibadah kenaikan Tuhan Yesus secara tatap muka. Karena itu komunitas wanita melalui Zoom Jumat tanggal 27 Mei diliburkan, digabung tatap muka di gereja Kamis tanggal 26 Mei. Minggu ibadah umum telah dibuka kembali, ibadah onsite tatap muka di gereja pukul 7 dan ibadah remaja pemuda pukul 9.30, juga melalui live streaming dengan syarat tetap memakai prokes, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, dan dalam kondisi sehat. Demikian warta Komisi Wanita kita.
kita akhiri ibadah ini, kita memuji Tuhan. Bapa, terima kasih. Ibadah selesai, saat teduh, Tuhan Yesus memberkati.